Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha dengan NIM 6612413. Di sini saya akan menganalisis tentang manajemen strategi PT KAI. Dalam bagian awal ini kita mengenal PT KAI Kereta Api Indonesia sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa perkeretaapian. KAI ini tidak hanya menyediakan layanan transportasi, tetapi juga membangun budaya perusahaan berlandaskan nilai-nilai akhlak. Perusahaan ini tuh memiliki visi yaitu menjadikan solusi transportasi terbaik untuk Indonesia. Selanjutnya yaitu ada misi utama. Yang pertama yaitu menyediakan transportasi yang aman dan efisien. Yang kedua yaitu menggambarkan transportasi massal yang terintegrasi dengan dukungan SDM serta teknologi. Yang selanjutnya yaitu memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan. Visi misi inilah yang menjadikan arah dasar seluruh strategi ini yang akan kita bahas. Selanjutnya kita memasuki pada analisis kondisi internal. Perusahaan menggunakan pendekatan 6M. Dari sisi man, KAI ini memiliki SDM profesional yang disiplin dan tersertifikasi. Dari sisi manage, yaitu perusahaan ini didukung armada dan teknologi yang semakin modern atau canggih. Yang selanjutnya itu dari sisi money, KAI ini mendapatkan dukungan modal kuat dengan pendapatan yang beragam pada aspek metode ini itu berbagai SOP dan sistem berbasis digital terus diperbarui. Jadinya kayak makin update gitu. Dari material yaitu jaringan rel dan stasiun dan warkop ini itu menjadi aset yang sangat strategi. Dan yang terakhir yaitu market, yaitu dengan basis pengalaman besar serta citra perusahaan yang baik. Semua faktor ini menjadi pondasi untuk menentukan kekuatan dan kelemahan internal. Melihat lingkungan eksternal menggunakan kerangka PESTEL. Secara politik, pemerintah ini sangat mendukung transformasi transportasi nasional. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan nasional dan investasi memberikan peluang pengembangan layanan. Faktor sosial yaitu menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi aman dan ramah lingkungan. Yang selanjutnya yaitu kemajuan teknologi ini memberi dorongan digitalisasi sebagai layanan KAI. Dan selanjutnya itu dari aspek lingkungan. Kereta api ini menjadi modal standar keselamatan dan tata kelolaan BUMN. Keseluruhan faktor eksternal ini menentukan peluang dan ancamannya yang dihadapi perusahaan. Analisis faktor internal kemudian dirangkum dalam matrik Infas. Hasilnya itu menunjukkan bahwa kekuatan perusahaan ini sebagai jaringan rel yang luas, tingkat digitalisasinya yang tinggi, serta reputasi yang kuat mendominasi kelemahannya, yaitu sementara kelemahan utamanya terletak pada infrastruktur yang sebagian itu masih tua dan kapasitas jalurnya tuh terbatas dan potensi gangguan operasional. Total skor Infas ini berada pada angka positif, yang berarti KAI ini memiliki modal internal yang cukup kuat untuk dikembangkan. Pada analisis eksternal melalui matrik EVAS, terlihat bahwa peluang yang dimiliki KAI ini lebih besar dibanding ancaman. Peluangnya terbesar datang dari tingginya permintaan transportasi publik, dukungan pemerintah, dan potensi ekspansi layanan. Selanjutnya itu sementara ancaman utamanya adalah risiko kecelakaan, persaingan dengan modal lain, serta perlunya perbaikan SOP. Total skor EVAS-nya itu juga menunjukkan nilai positif, menandakan bahwa lingkungan eksternal ini memberikan ruangan yang cukup besar bagi pertumbuhan KAI. Skor IFAS dan EVAS ini menempati KAI pada kuadrat 1. Dalam matriks IE, posisinya ini menunjukkan kondisi yang sangat menguntungkan, di mana kekuatan internal ini tinggi dan peluang eksternalnya itu besar. Dengan posisi tersebut, strategi ini yang paling tepat bagi KAI adalah strategi perusahaan atau strategi agresif. Fokusnya ini adalah memaksimalkan kekuatan perusahaan untuk menanggap berbagai peluang yang tersedia, terutama melalui ekspansi, modernisasi, dan penilaian kualitas jalan. Untuk merumuskan strategi lebih detail digunakan matriks SOT. Strategi SO menekankan pemanfaatan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, seperti memperluas rute dan mengoptimalkan digitalisasi. Strategi WO mendorong perbaikan kelemahan dengan memanfaatkan peluang, misalnya modernisasi armada lama. Strategi ST memanfaatkan kekuatan untuk merendahkan ancaman, seperti meningkatkan ketepatan waktu di tengah persaingan. Sementara strategi WT bersifat defensif, yaitu memperbaiki infrastruktur dan memperkuat SOP untuk mengurangi risiko. Hasilan implementasi strategi ini sangat bergantung pada prinsip dasar yang diterapkan perusahaan, yaitu efektivitas, efisien, dan transparansi, akuntabilitas, responsivitas, serta profesionalitas SDM. Prinsip-prinsip ini
menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan tindakan operasional. Implementasi strategi kemudian diterjemahkan melalui balance scorecard. Dari perspektif finansial, fokusnya ini diarahkan pada peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya. Dari sisi pelangganan, peningkatan kepuasan dan penurunan komplain menjadi indikator utama. Pada proses internal, perusahaan ini menargetkan penurunan gangguan serta percepatan sistem tiket dan perawatan. Sedangkan dari perspektif pembelanjaan ini dan pertumbuhan penguatan kompetensi SDM dan modernisasi teknologi menjadi fokus utama. Keempat, perspektif ini tuh memastikan bahwa strategi berjalan secara menyeluruh dan terukur. Dapat kita simpulkan bahwa PT KAI ini berada dalam posisi strategis yang kuat dan memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Tantangannya yaitu bagaimana perusahaan ini secara konsisten menerapkan strategi pertumbuhan melalui modernisasi, inovasi layanan, dan peningkatan kualitas operasional. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.